Jemaat Tuhan, Salam. Kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius 18 ayat 15 sampai 20 di bawah perikop tentang menasihati sesama saudara, dan kemudian di bawah tema menasihati sesama saudara dalam rangkulan kasih. Saudara-saudari, orang tua, kakak adik, anak-anak semua jemaat yang terkasih dalam Kristus. Menasihati atau menegur sesungguhnya tidak sama dengan memarahi. Saat kita memarahi seseorang, gelombang emosi kita akan cenderung naik, sehingga kita akan mengeluarkan perkataan dengan intonasi yang tinggi dan cenderung berapi-api. Tetapi saat kita menasihati seseorang, gelombang emosi kita cenderung datar atau stabil, sehingga kita akan berbicara dengan suara yang lebih tenang dan intonasi suara kita pun tidak terkesan kasar atau meledak-ledak. Itu perbedaan menasehati dan memarahi. Nah, itulah sebabnya anjuran untuk menghadapi saudara yang berbuat dosa menurut bacaan kita bukanlah dengan memarahi, tetapi dengan menegur dia dalam bentuk memberi dia nasihat, memberi dia masukan-masukan yang baik, memberi dia peringatan-peringatan yang jujur, memberi dia motivasi-motivasi yang menguatkan dia sebab dia berdosa. Nah, dalam menegur pun itu bukan asal menegur, sebab dalam tindakan pastoral ini ada tahapan yang mesti diikuti untuk menyelamatkan saudara kita yang berdosa itu. Nah, dalam tahapan untuk menyelamatkan saudara kita yang berdosa itu, sebelum kita masuk dalam tahapan itu, baiklah kita mengingat satu hal penting, bahwa menurut bacaan kita di ayat yang pertama tertulis di situ, apabila saudaramu berbuat dosa. Saudara perhatikan bahwa si pendosa itu pertama-tama dia adalah saudaramu. Jadi saat kita mulai melakukan tindakan atau pelayanan pastoral untuk menyelamatkan dia dari dosanya, pertama-tama pandanglah dia sebagai saudaramu. Nah, lebih luas dalam cakupan berkaitan dengan perayaan bulan keluarga, kita juga mesti mengingat bahwa si pendosa itu juga bisa jadi adalah istrimu. Si pendosa itu juga bisa jadi adalah suamimu. Si pendosa itu bisa jadi anak-anakmu, bisa jadi kakakmu, bisa jadi dia adalah adik. Memukul atau mencaci maki tidak akan membawa si pendosa itu masuk dalam pertobatan. Percayalah saudara, saat dia sudah berdosa, Anda memukul dan mencaci maki dia, tidak akan membawa dia masuk dalam pertobatan. Cobalah bertanya kepada mereka yang suka pakai kekerasan fisik dan kekerasan verbal saat menegur. Tidak ada keselamatan bagi dia yang ditegur, karena yang ada itu cuma luka fisik, luka batin, dan dalam kedua luka itu seringkali meninggalkan trauma. Bapak maaf. Kita lihat tahapan menyelamatkan saudara yang berdosa. Pada tahapan yang pertama menurut Yesus, tegurlah dia di bawah 4 mata. Artinya hanya kau dan dia, tidak ada yang lain. Murni hanya Anda berdua. Dan ingat, pada tahapan pertama ini, menasehati bukan memarahi. Dia sudah didapati berdosa, dan dosanya itu mungkin fatal. Pada tahap pertama, dia dinasehati dan bukan dimarahi. Panggil dia, bicara 4 mata, dan isi pembicaraan itu adalah nasihat-nasihat dan bukan marah-marah, apalagi memukul sampai mencaci maki. Sehingga intonasi suara dalam percakapan 4 mata itu
haruslah tenang, karena istilah kerennya Bapak Mama, nasihat itu ramah, bukan marah. Ya. Nasihat itu ramah, bukan marah. Tetapi ada satu hal yang lazim, yang seringkali tanpa kita sadari, membuat tahap pertama ini justru memperuncing keadaan. Padahal ini baru langkah pertama dalam pelayanan pastoral. Tapi tindakan keliru yang kita lakukan ini seringkali memperuncing keadaan, karena kita selalu memulai dengan memarahi. Kita panggil dia, kita ajak bicara dia, tapi bukannya bicara dengan tenang, kita marahi dia habis-habisan, sehingga yang tadinya dalam ruangan itu benar hanya 4 mata, hanya saya dan dia, tapi karena intonasi suara meninggi, ya, berbicara dengan berapi-api dalam keadaan marah, maka dalam ruangan benar hanya ada 4 mata, tapi di luar ruangan itu, Bapak Mama, ada berapa banyak telinga yang terpasang untuk mendengar segala percakapan itu, dan kemudian akhirnya menjadi gunjingan. Kadang-kadang itu tidak kita sadari, Bapak Mama. Bicara di bawah 4 mata, itu bicara dalam ketenangan, hanya benar-benar Anda berdua dan Tuhan. Tapi kalau 4 mata, tapi suaranya meledak-ledak, orang-orang di sekitar akan pasang telinga baik-baik, dan kemudian saat ada kesempatan duduk makan rujak sama-sama, maka cerita itu akan menyebar. Itu sesuatu yang lazim kadang tidak kita sadari. Saudara perhatikan ayat 15b, menulis, jika ia mendengar nasihatmu, maka engkau telah mendapatkannya kembali. Mendapatkannya di sini dimaksudkan bahwa dia sudah berhasil diselamatkan. Jadi kalau dia tidak diselamatkan, iblis mendapatkan dia. Tapi kalau dia berhasil diselamatkan, Tuhan melalui kita mendapatkan dia kembali. Tetapi bagaimana kalau dia tidak mendengarkan engkau? Kalau dia tidak mendengarkan, maka masuklah pada tahap yang kedua. Panggil 2-3 orang saksi. Supaya apa? Supaya 2-3 orang saksi itu dapat menasihati si orang berdosa ini, supaya si orang berdosa ini semakin sadar bahwa apa yang dia buat itu adalah dosa, sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Allah, dan dia punya kecenderungan untuk berbalik dari dosanya ketika dia mendengarkan lebih banyak nasihat dari lebih banyak orang. Sekali lagi, menasihati tidak sama dengan memarahi. Maka 2-3 orang saksi yang dipanggil untuk ada sama-sama dalam pelayanan pastoral itu, mereka juga mesti mengingat bahwa mereka datang untuk memberi nasihat, bukan datang untuk memarahi si orang berdosa. Karena marah-marah dalam percakapan pastoral itu, Bapak Mama, dia akan melahirkan kecenderungan baru, yaitu menghakimi. Dan tahukah saudara, bahwa ketika seseorang mulai menghakimi, dia akan condong menggunakan kata-kata yang menjatuhkan, kata-kata yang kasar. Tapi seseorang yang benar-benar ingin memberi nasihat, dia pasti akan menggunakan kata-kata yang memotivasi. Jadi di sini kita juga mesti berhati-hati. Kadang-kadang kita pikir kita sudah memberi nasihat, padahal kita sedang menghakimi dia. Lalu, sudah bawa 2-3 orang pun, dia masih mengabaikan pertobatan, maka tahap yang ketiga, bawa orang berdosa ini, perkaranya itu ke tingkat jemaat. Bacaan kita menulis, kalau di tingkat jemaat pun dia tidak mau mendengarkan, maka pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau sebagai seorang pemungut cukai. Bapak, Mama, saudara-saudara, kenapa dia harus dipandang demikian? Sudah sampai pada tahap yang keempat ini. Ini orang benar-benar mengeraskan hatinya. Maka pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, dan atau sebagai seorang pemungut cukai. Kenapa demikian?
Karena kalau seseorang itu mengenal Allahnya dengan sungguh-sungguh, dia akan tahu dengan pasti bahwa Allah itu berkenan untuk memberikan pengampunan bagi setiap orang berdosa yang mau bertobat dan berpaling kepadanya. Bahwa hidup dalam kasih karunia Allah itu berlaku bagi siapapun yang mau datang kepada Dia di dalam penyesalan. Jadi ada upaya Bapak Mama. Kalau kita lihat saudara kita berdosa dan kita mendiamkan saja, kita berdosa. Tapi tugas kita sebagai sesama saudara adalah harus menegur dia supaya dia berbalik dari dosanya. Dalam ketidaktahuannya atau mungkin juga dalam pengetahuannya bahwa itu dosa, dia perlu untuk ditolong. Dia perlu untuk ditarik kembali. Dia perlu untuk dibawa pulang kembali pada jalan yang semestinya. Dan disinilah kita sering bilang manusia punya hilaf. Manusia punya hilaf juga saya pikir pasti ada batas. Dan sampai di mana batasan itu terjadi, di situ pertobatan berlaku. Menarik Bapak Mama, tidak ada anjuran dalam pengajaran Yesus untuk pandang si orang berdosa ini. Saat segala langkah pastoral sudah dilakukan dan dia tidak mau bertobat juga, Yesus tidak memberikan anjuran untuk pandang dia sebagai orang tertutup atau pandang dia sebagai iblis dan lain sebagainya. Dia hanya dipandang sebagai pemungut cukai. Sebagai pemungut cukai. Sebab apa? Sebab setiap orang, bahkan yang paling berdosa sekalipun, sesungguhnya dia punya kelayakan untuk menerima pengampunan dosa dari Allah. Jiwa-jiwa itu milik Tuhan, dikasihani, diberkati, dikuduskan. Dia dalam kehilafannya melakukan dosa. Janganlah pandang dia sebagai iblis atau sebagai orang terkutuk, sebab segala sesuatu yang datang dari Tuhan berkenan untuk diubahkan juga oleh Dia. Maka apa yang kita dapat dari firman Tuhan pagi ini, Bapak Ibu? Tugas saya dan saudara itu menasihati, menegur dengan berbagai upaya dan tahapannya. Kalau berhadapan dengan saudara kita yang berdosa, tugas kita bukan memberikan penghakiman, dengan kita uraikan satu persatu dosanya secara gamblang. Dalam sejumlah kasus, ini kasuistik, seorang berdosa tidak mengalami keselamatan bagi dirinya, sebab dia dan dosanya cenderung dihakimi beramai-ramai tanpa terlebih dahulu dia dipanggil untuk diberikan nasihat. Apakah kecenderungan itu ada di lingkungan sosial kita? Apakah kecenderungan itu ada dalam keluarga kita? Dan apakah kecenderungan itu ada juga dalam persekutuan berjemaat kita? Bahwa kita cenderung menguraikan satu persatu dosa seseorang secara gamblang dan mulai menghakimi dia beramai-ramai. Saudara ingat perempuan yang kedapatan bersinar di waktu pagi, ditarik dengan tidak punya harga diri, kemudian dihakimi beramai-ramai. Tugas kita adalah menasihati, menegur dengan berbagai upaya dan tahapannya. Berhadapan dengan mereka yang berdosa, jangan pertama-tama saudara menghakimi. Anda perlu memberi diri dan hati, juga telinga untuk mendengarkan dia. Tugas kita yang berikut adalah berdoa. Mendoakan dia yang berdosa yang masih mengeraskan hatinya, dan juga mendoakan kita yang melakukan pelayanan pastoral baginya. Kenapa kita juga harus mendoakan diri kita? Supaya kita saat melakukan pelayanan pastoral bagi dia yang berdosa, kita juga tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jatuh dalam dosa marah-marah karena kita omong dia tidak dengar. Jatuh dalam dosa menyerah, lepas tangan, karena ini orang sepertinya dia tidak mau dengar apa yang kita omong dan lain sebagainya. Berdoa minta pertolongan supaya Roh Kudus menolong dia yang kau layani dan juga menolong yang melayani supaya keselamatan dan pemulihan menjadi bagian dari dua belah pihak.
Yang terakhir adalah mengampuni. Ini sebenarnya berat, Bapak Mama. Mengampuni itu berat, sebab tidak semua orang yang tersakiti hatinya, dia rela dengan penuh sukacita melepaskan pengampunan bagi dia yang menciptakan luka. Sungguh-sungguh tidak mudah. Karena itulah kenapa berdoa itu penting, bukan hanya untuk si pendosa, tapi juga untukmu yang disakiti, supaya sama-sama ditolong oleh Roh Kudus dan sama-sama mengalami pemulihan. Kalau dalam keluarga, seorang anak dia melakukan satu pelanggaran atau satu dosa sesuai konteks bacaan kita, apakah orang tua akan membuang anak-anakmu? Tidak mungkin. Kalau orang tua melakukan demikian, apakah anak-anak menghapus status dia sebagai ayahmu atau sebagai ibu? Tidak mungkin. Yang paling bisa Anda lakukan adalah bertelut dan berdoa, memohon kekuatan dan juga pengampunan. Nasihat dengan cara memukul atau menasehati sesungguhnya tidak efektif. Tidak efektif, Bapak-Bapak. Sebab sekali lagi, gelombang emosi yang meningkat justru tidak akan menyelamatkan orang dari dosa. Melainkan sebaliknya, saat kita berapi-api memarahi dia sudah berdosa, kita berapi-api memarahi dia, kita sedang menenggelamkan dia lebih dalam perbuatannya yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan yang terakhir, dalam tindakan menyelamatkan saudara yang berdosa, si pendosa itu dia perlu waktu untuk merenungi perbuatannya. Dan kita yang melakukan pelayanan pastoral bagi dia, kita juga perlu waktu untuk memberi kesempatan bagi dia berpulih atau merenungi segala perbuatannya. Maka jangan pernah Anda terburu-buru untuk menyerah kalau proses pemulihan itu bisa jadi sedikit lebih panjang. Karena itu Bapak Mama, kalau kami gereja melakukan pelayanan pastoral untuk suatu persoalan yang rumit misalnya dalam rumah tangga, perkunjungan itu akan terjadi berkali-kali. Kalau seandainya dalam tahapan pertama kami belum mendapatkan dia kembali, itu harus terjadi berkali-kali. Maka mari sama-sama berpulih, sama-sama diselamatkan si pendosa dan kita yang melayaninya. Supaya apa? Supaya langkah terakhir dari tahapan, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, kita tidak akan pernah ada. Sebab kalau sudah sampai pada tahap itu, betapa kasihannya dia, ketika dia harus dikucilkan dari tengah-tengah persekutuan. Semoga Tuhan menolong kita, memberkati keluarga-keluarga kita dalam upaya melepaskan dan menyelamatkan dia yang berdosa. Kita dikuatkan. Amin. Kita mendengar